FB Live kali ini menjawab dari postingan saya tentang dari sisi konten, apa bedanya toko online dengan MLM. Ya, dari mana kita bisa tahu ini kontennya toko online dan ini kontennya MLM. FB Group ini sesuai judulnya nih, judulnya adalah pengenalan tentang e-course digital networker. Ya, jadi isinya adalah saya memperkenalkan sebuah kelas online atau e-course yang namanya Digital Networker. Tujuannya apa? Jadi gini, sekarang ini kan kita semua mengalami isinya ini di dalam ini sebagian besar 99% lah itu pemain MLM ya, dan kita semua mengalami masalah yang sama saat PSBB dan social distancing ini kan. Kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa ketemu grup, nggak bisa ketemu upline, nggak bisa ketemu prospek seperti yang dengan cara yang selama ini kita kerjakan, yaitu cara offline, ya kan? Nah, mau nggak mau kita semua nggak punya pilihan selain mengerjakannya dari rumah. Nah, saya, Pak Indra, dan Pak Joni dengan pengalaman kami di MLM sekian belas tahun, lalu memformulakan bagaimana caranya kita bisa tetap menjalankan bisnis MLM kita dari rumah, ya. Lalu kenapa cara digital yang kita ajak menjadi digital networker? Kenapa digital? Kenapa nggak online aja? Karena selama ini kan orang banyak yang melakukan secara online. Maksudnya apa tuh bedanya? Bedanya kalau secara online adalah mungkin Bapak Ibu kerjain lewat WA, ya, share link atau produk lewat WA, ngobrol lewat WA, lewat Facebook, ya, dengan sharing konten-konten di Facebook gitu ya kan. Itu semua tuh online, bukan digital. Nah, yang kita tawarkan nanti adalah secara digital, di mana kesulitan semua pemain MLM itu kan di daftar nama ya Pak ya Bu ya. Daftar nama kita sering habis. Akhirnya karena daftar namanya sedikit kita ngotot. Nah, supaya daftar nama kita nggak habis-habis, kami menemukan sebuah cara ya, dengan cara digital, di mana nanti kita bisa dapatkan daftar nama tidak hanya banyak ya, tidak hanya unlimited ya, karena kita bisa menjangkaunya tanpa batas, tapi juga daftar nama yang sudah terseleksi ya, yaitu daftar nama orang-orang yang memang kepingin join MLM. Enak kan? Bayangin kalau tiap hari ada yang WhatsApp, misalnya nih ada yang WhatsApp, bukan nanyain Pak Resa MLM-nya apa. Enggak nanyain itu, Pak Resa saya mau join MLM-nya gitu. Bu Erika, saya mau beli produknya. Jadi isi WhatsApp-WhatsApp-nya udah seperti itu nanti yang masuk. Nah, enak kan kalau udah kayak gitu kan? Bahkan nanti yang follow up bukan kita, yang follow up digital juga. Kadang-kadang kan kita follow up ditolak, kita down, ditolak kita kesel. Kalau sekarang yang ditolak bukan kita lagi. Yang ditolak adalah ya istilahnya robot lah, robot digital yang ditolak. Dia yang follow up terus gitu loh. Nah, itu bisa Pak sekarang dikerjakan, dan kita sudah membuktikan itu jalan, jadi kita bagikan sama teman-teman dalam bentuk e-course. Nah, tentunya nggak cuma ngasih tahu aja terus dilepas jalan sendiri, enggak, tapi kita harus bimbing nih. Nah, makanya e-course-nya ini sebetulnya begitu katakanlah Pak Resa bayar sekarang, join sekarang, daftar sekarang nih, maka Pak Resa punya apa namanya? Nah, kan Bu Erika nggak punya bahan bakarnya, yaitu daftar nama. Iya betul. Daftar nama itu bahan bakarnya MLM. Kalau daftar namanya nggak punya, ya Ibu nggak akan bisa jalanin MLM, karena itulah yang menggerakkan. Biar Ibu punya produk keren, Ibu punya compensation plan keren, Ibu punya gaya bicaranya juga jago presentasi misalnya ya. Tapi kalau nggak ada daftar namanya, terus kita mau ngomong sama siapa? Iya kan? Nah, itulah sebabnya tadi ya, saya ulang lagi sedikit. Itulah sebabnya tujuan pertama dari digital networker adalah kita bisa dapatkan daftar nama secara digital dalam jangkauan yang tidak terbatas. Yang kedua, ada terseleksi, daftar namanya juga terseleksi, daftar nama yang memang potensial dan memang mereka punya interest untuk bergabung atau membeli produk. Nah, itu istilahnya adalah market temperatur. Kalau di dunia marketing dan sales,
itu namanya market temperatur, ya. Nah, awalnya marketnya adalah atau prospeknya adalah cold prospect, ya. Terus habis itu berubah menjadi warm prospect, habis itu berubah menjadi hot prospect, di mana di situ biasanya terjadi transaksi di situ di hot prospect kalau udah jadi hot, ya. Nah, yang menjalankan itunya juga nanti diajarkan secara digital juga, Bu, gitu loh, Pak, ya. Jadi, Pak Reza sudah daftar ya. Nah, Pak Reza kalau sudah daftar, nanti biasanya Pak Reza akan diarahkan masuk ke grup yang satu lagi, yaitu grup yang isinya semua peserta e-course, Pak. Ya, walaupun Bapak bukan diusir loh dari sini, enggak. Di sini tetap saya akan live setiap hari, sharing konten tiap hari. Bapak tetap bisa nonton, bisa tetap interaksi sama saya di FB Live ini. Ya, jadi bukan diusir, cuman Bapak dapat 2, jadi nanti masuk juga di FB Group yang khusus peserta. Nah, itu di situ yang di-sharing adalah semua yang ada di materi e-course kita, ya. Mbak Erika juga kalau memang punya problem yang sama dengan kita, saya sangat menyarankan Mbak Erika daftar deh di e-course kita. Tapi kalau masih ragu, nah di konten-konten di FB Group ini banyak tuh, ada testimoni, ada segala macam ya, ada klip-klip materi-materi yang kita bawain tuh apa aja. Nah, dilihat deh. Moga-moga Mbak Erika jadi lebih terbuka, jadi lebih tahu e-course ini berguna nggak buat Mbak Erika. Kalau menurut saya sih pasti berguna ya, karena saat ini kita nggak punya pilihan. Tapi kalau misalnya nggak mau, nggak apa-apa ya, cuman mau di grup ini aja boleh ya. Tapi kalau mau join, mari silakan gitu. Oke ya. Nah, kembali ke topik kita nih ya. Kita kembali ke topik kita sore ini, yaitu untuk menjawab konten yang saya bagikan kemarin ya. Jadi saya setiap hari, Mbak Erika dan Pak Reza, tiap hari saya posting konten bentuknya pertanyaan. Nah, pertanyaan yang kemarin itu adalah dari segi konten, apa bedanya MLM dengan toko online? Gitu loh. Lalu teman-teman pada jawab tuh. Ya, kemarin ada berapa tuh yang jawab ya. Nah, dari jawaban-jawaban mereka di konten kemarin, hari ini di live saya akan bahas. Gitu loh. Jadi hari ini yang saya bahas seperti itu, ya. Nah, dari kemarin yang jawab, rata-rata yang jawabannya itu bukan menjawab dari segi konten, tapi rata-rata menjawab apa bedanya MLM dengan toko online. Ya nggak apa-apa juga sih, ya nggak apa-apa juga, karena bedanya gini, emang kalau toko online ya itu kan seperti Indomaret, seperti supermarket ya, isinya udah langsung semua produk yang ditawarkan, harganya segala macam, kalau ada promonya segala macam, ya kan. Pernah lihat kan, pasti ada orang yang kontennya seperti itu, ya kan. Dia jajalin produknya, benefitnya segala macam, ya, mujarab untuk apa, harganya, diskonnya segala macam dia jajarin semua, ya. Nah, itu biasanya yang kontennya seperti itu adalah toko online. Kalaupun dia orang MLM, berarti dia belum paham bahwa ada bedanya dengan pemain MLM dari sisi kontennya harus seperti apa, ya kan? Karena kan kita sekarang kan semua lagi mau tidak mau nggak punya pilihan, kerja melalui sosial media kan, ya nggak, Mbak Erika dan Pak Reza. Jadi saya ajarin gimana caranya membuat konten-konten sebagai seorang MLM, pemain MLM, ya, sebagai seorang pebisnis jaringan, ya. Ini belum masuk ke digitalnya, kita aja ngomongin soal online, konten di sosial media, ya. Jadi banyak yang bilang tuh kalau toko online fokusnya ke produk, ke detail produk, ya. Tapi kalau MLM itu fokus mencari partner, ya, membangun jaringan, ya kan. Ada yang jawab juga kalau toko online itu jual produk, tapi kalau MLM itu mencari kemitraan, ya. Ada yang menjawab juga, Pak Anca Haidin menjawab toko online memasarkan produk dengan database pelanggan. Jadi biasanya toko online udah punya database, ya, dia sebar tuh ke pelanggannya. Sementara kalau MLM kemitraan, ya. Nah, saya di sini bukan mau ngomong mana salah mana benar ya, gitu loh. Tapi saya mau bahas aja. Nah, lalu ada yang menjawab juga
prinsipnya semua jawabannya adalah kalau toko online itu memasarkan produk, kalau MLM itu mencari partnership, ya. Nah, itu sebabnya saya share di sini nih, ya. Nih, kalau posting di FB yang sifatnya menjual langsung tenggelam, iya. Itulah sebabnya Mbak Erika, saya share di sini. Jadi gini, kalau kita emang tujuannya mau jualan produk, sebetulnya FB sendiri apalagi menawarkan MLM ya, FB sendiri melarang loh. Jadi kalau biasanya kalau ada yang ketahuan ada MLM-nya tuh di nggak ditayangkan sama FB-nya ya. Nah, jadi bagaimana? Jadi kalau misalnya kita sebagai pemain MLM, kita harus ingat dulu yang kita cari apa sih? Ya kan? Sebagai pemain MLM, yang kita cari kan sebetulnya pembangun jaringan. Artinya apa? Yang kita cari adalah partnership. Ya kan? Nah, untuk bisa menjadi partner, ya kan? Untuk bisa menjadi partner kan perlu ada trust. Ya nggak mungkin Mbak Erika atau Pak Reza mau join dengan bisnis saya, mau jadi partner saya, tapi kenal aja enggak, ya kan? Tapi nggak percaya, lihat profilnya aja deh kayaknya gue nggak percaya nih, ya kan? Jadi sulit karena MLM bukan tentang produknya apa sebetulnya, tapi tentang partnershipnya. Saya berpartner dengan Pak Erika misalnya, Pak Reza misalnya, ya. Maka saya akan mempelajari Pak Reza ini siapa. Bisa nggak saya trust dia sebagai partner saya untuk jangka panjang, untuk berbisnis? Karena kita ngomongin bisnis, bukan berteman doang ya. Berteman gue kesel ya udah selesai. Tapi kalau berbisnis kan nggak ada hitung-hitungan angka, iya kan? Jadi yang penting dibahas di situ adalah trustnya. Nah itu sebabnya di sosmednya itu juga kontennya kalau orang MLM itu kelihatan dia nggak ngomongin produknya dia nggak ngomongin peluang bisnisnya dia nggak ngomongin MLM-nya, compensation plan-nya, dia nggak ngomongin itu, tapi dia ngomongin bahwa dia orang yang seperti apa, ya. Biasanya ya, tentunya saya kepinginnya dikenal sebagai orang kayak apa, itu yang saya taruh di konten saya, ya. Pak Reza kepinginnya dikenal sebagai orang yang humoris misalnya, ya udah Pak Reza tampilkan konten-konten yang humoris. Pingin dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya, ya tampilkanlah konten-konten yang membuat orang bisa menyimpulkan bahwa Pak Reza itu bisa dipercaya, ya kan? Nah itu yang diajarkan di e-course kita, ya. Detail-detailnya diajarin. Ada 5 jenis konten, ya apa aja dan kenapa semua diajarin. Ya, tapi saya bagikan sedikit ya di sini ya. Intinya prinsipnya seperti itu bahwa kita kepingin dikenal seperti apa, ya. Jangan menjadi orang lain. Banyak juga upline yang mengajarkan downline-nya, wah semua orang harus kamu prospek, ya. Sesering mungkin. Makin sering pasti ada yang dapat. Hukum probability lah, 20% pasti ada yang dapat. Menurut pengalaman kami, ya saya nggak bilang itu salah ya. Menurut teman kami itu nggak efektif digituin, ya. Kita harus punya goal dulu, goalnya konten kita tuh apa? Orang beli. Kalau orang beli, kita mau jadi dia orang beli yang loyal, repeat order, atau cuma sekali beli. Kita pingin dia belinya banyak atau belinya dikit, ya. Atau kita pingin jadi pemakai, dia jadi pemakai. Karena kalau cuma orang beli, ya kan, betul membranding, personal brandingnya betul, ya. Jadi kalau kita cuma pingin orang beli aja, berarti orang itu reseller. Kita akan cari reseller. Kalau kita nyarinya orang yang kayak gitu, carilah reseller, orang yang jago jualan, ya kan. Lu kalau jual produk gue, lu dapat segitu loh. Nah, ya kan, dia emang jago jualan, dia cuma beli buat dijual lagi. Tapi kalau buat pemakai, user, biasanya yang repeat tuh user dibandingkan penjual reseller ya. Penjual reseller tuh biasanya nggak loyal. Biasanya dia nggak loyal. Artinya dia sekarang jualan produknya Pak Reza, begitu ada orang yang menawarkan produk yang sama dengan harga yang lebih murah, dibelok dia. Ya kan? Karena keuntungannya lebih besar di sana. Nah,
Tapi kalau pemakai itu selalu, pada umumnya 90% deh saya temukan itu loyal. Karena orang baru mau pakai sebuah produk, dia harus trust dengan produknya, dia harus trust dengan yang menawarkan produknya. Ya. Jadi beda kontennya. Nah, kontennya seperti apa bedanya? Bedanya biasanya gini nih, Pak. Ada satu prinsip ya, teman-teman. Ada satu prinsip. Prinsipnya begini. Money comes from solving problem. Ya, saya dapat dari leader dari Amerika. Itu salah satu idola saya, namanya Romacio Fuller. Money comes from solving problem. Artinya adalah kita akan dapat uang kalau kita bisa menyelesaikan masalah orang lain. Nah, artinya berarti apa? Kita harus tahu dulu masalah dia apa. Dari mana kita tahu masalahnya dia apa? Kita dari mana? Dari sosmed. Ya kan? Dari sosmednya kita. Makanya isinya tuh bukan jualan produk. Isinya bukan compensation plan, bukan perusahaan. Karena kalau Bapak Ibu tampilkan perusahaan, ya, percaya tidak percaya, Bapak pikir kan, wah, ada perusahaan lalu dia pingin kayak kita kan? Enggak. Dia cuma lihat, wah, tuh orang bisa untung di situ, ada peluang bisnis di situ. Dia akan Google, ya, perusahaannya, nama perusahaannya, lalu dia pelajarin, ya, dan biasanya di Google tuh juga banyak yang jelek-jeleknya juga, ya. Kedua, kalaupun dia merasa tertarik, dia akan cari top leadernya. Ngapain dia MLM kan? Ngapain dia join sama bapak yang baru pemula? Tahu dia join sama top leader. Dia kan mikirnya begitu. Akhirnya dia akan cari, ya, dan dia akan hubungin top leadernya. Makanya kami juga sering kali ada orang-orang yang kita nggak kenal menghubungi kita dulu nih, zaman dulu nih, menghubungi kita. Kenapa? Karena ternyata downline kita, ya, mereka upload, posting konten-konten nama perusahaan, nama produk, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sampai sekarang masih sharing di konten nama perusahaan, nama produk, ya, punya resiko bahwa orang-orang itu akan beli dari upline Anda, bukan dari Anda. Dia yang untung. Ya, bukan dia dengan sengaja begitu, tapi kita aja yang tidak kurang hati-hati sehingga akhirnya orang lain yang untung, bukan kita, gitu loh. Nah, bagaimana caranya supaya kita yang untung? Ya, kita membangun hubungan. Ya, gimana membangun hubungan di sosmed, ya kan? Nah, saya kasih tips ya, tips nih. Kita kan kepinginnya kan apa sih? Kepinginnya kan setiap konten kita kan, misalnya saya posting konten tentang apa ya? Tentang Hari Ibu misalnya. Saya kan kepinginnya kalau bisa nih, misalnya di Facebook saya ada 100 friend, 100-100-nya akan lihat konten saya kan? Ya kan? Nah, itu ternyata nggak seperti itu oleh Facebook. Facebook tuh punya yang namanya algoritma, itu robotnya dia tuh, algoritma. Nah, konten kita akan dia pelajari ini kontennya apaan, dan dia akan sebar kepada kurang lebih paling cuman 20-30% lah dari teman-teman kita. Misalnya kita temannya 100 ya cuman ke 20-30 orang. Itu pun dia akan pilih-pilih lagi mana yang hubungannya dekat sama kita. Istilahnya engagementnya ada, kuat. Ya. Apa tuh parameternya? Artinya apa? Kalau kita sering komen dia sering komen saya, gitu loh, ya. Saya sering like dia sering like saya. Saya sering love dia sering love saya. Ya kan, itu berarti hubungannya tuh dianggap udah intim. Nah, makanya setiap apapun yang saya posting akan nongol di timelinenya dia oleh Facebook, dilakukan itu. Nah, sehingga apa? Kita juga begitu. Kalau kita pingin konten kita banyak nongol di timelinenya orang lain, dia orang-orang yang akan kita sasar nih, calon prospek kita harus sering juga nge-like duluan. Mereka punya konten. Dan dari segala macam itu paling ampuh tuh love. Di love duluan. Di love, tapi jangan sembarangan ya. Kita lihat dulu nih kontennya apa nih. Oh, emang bagus, kita love. Kita komen, ya, kita komen kontennya. Walaupun belum kenal, komen dulu aja. Begitu. Lihat ada yang like nggak. Kalau ada yang like komen kita, say thank you. Jangan diem. Biasanya orang begitu di like, wih, ada yang like 20. Terus udah diem satu-satu, oh berarti konten gue bagus. Ya so what, nggak akan jadi duit, nggak monetize. Ya. Jadi kalau ada orang yang nge-like, refleks pertama itu adalah membalas, say thank you, ya kan? Thanks ya, udah di like. Kamu suka ya? Langsung ajak ngobrol seperti kita lagi ngomong di mana, gitu loh. Tapi jangan terus di prospek. Tapi artinya itu intinya memulai hubungan,
memulai hubungan. Kalau dia emang orang yang senang ngobrol, senang berteman dengan Anda, dia akan lihat profilnya Anda dulu kan. Nanti juga diajarin tuh di course profile kita harus seperti apa, ya kan? Kalau dia udah lihat profil Anda dan dia suka, pada saat Anda menyapa dia, dia akan balas. Tapi kalau dia lihat profil Anda, dia orang MLM nih, gue di prospek lagi, dia nggak akan balas. Percaya sama saya, ya. Jadi karena kan sebagian besar orang negatif sama MLM, ya, bukan karena MLM-nya salah sih, karena banyak orang yang menjalankan MLM dengan cara yang salah, sehingga efeknya juga orang jadi menilainya juga MLM kurang baik gitu loh. Padahal sebetulnya kan enggak banget, keren banget MLM. Ya, nah setelah kita bisa engagement di sosmed, ya kan, baru kita tuh bisa ngomong lebih privacy, ya kan. Privacy ngomong di sosmed lewat mana sih? Bukan WA. Kalau saran saya adalah di inbox gitu loh. Ngobrol di inbox dulu. Kalau dia di inbox aja nggak mau ngobrol, percaya sama saya dia nggak mau berteman sama Anda. Jadi ngapain buang-buang waktu, ya? Makanya kita mesti sering nge-like dan komen di konten-konten orang tuh mesti sering setiap hari sebagai digital networker, sebagai pemain MLM. Kalau Anda, wah saya mau sukses di MLM, tapi saya males ngomong, saya males komenin orang, saya males nge-like, saya males buka sosmed. Ya, Anda bukan pemain MLM, nggak akan bisa jadi. Konsekuensi seorang pemain MLM, ya Anda harus belajar storytelling, belajar copywriting, belajar bagaimana ngobrol, memulai pembicaraan. Ada buku-bukunya tuh banyak, how to influence people, ya kan? Itu buku-buku legendaris tuh. Bahkan dulu saya bacain, terus saya upload di YouTube, ya, di bab 1 ngomongin apa, bab 2 buat mereka-mereka yang nggak suka baca, ya. Tapi belum selesai waktu itu. Nanti deh kapan-kapan kalau emang tertarik saya kasih linknya, ya. Anyway, kita back to topic, ya kan. Nah setelah kita saling mengenal di sosmed, ya, nanti terbangun trust. Nah kalau udah terbangun trust, itu baru kita bisa ngomong lebih enak gitu. Bapak kerjanya apa, bisnisnya gitu loh, dinas di mana atau gimana gitu ya. Nanti dia juga akan nanya, oh kalau saya di sini gitu, ya. Kalau saya di sini kerja, lalu mulai bisa ada relate-nya, bisa ada hubungannya. Oh ternyata kita sama-sama, atau ngomong SMA-nya, ya kan? SMA mana? Oh Jakarta. SMA mana? SMA 70. Wih sama dong, gue juga tahun berapa nih? Oh, akhirnya temennya dia sama temennya, iya, jadi seru, jadi lebih akrab, ya. Jangan buru-buru jualan, ya kan? Kalau mau jalanin MLM. Tapi kalau mau jualan, silakan jualan aja. Habis itu dia hilang, ya resiko tanggung sendiri gitu ya. Tapi kalau mau jalanin MLM, mau punya partnership, ya begitulah prosesnya. Nggak ada instan di MLM, nggak ada, ya kan? Saya lihat tuh banyak tuh ya, leader-leader di Indonesia, boom, tahu-tahu dapat sekian, bonusnya gede, ratusan juta. Suddenly, boom, zero, ya kan? Kenapa? Lalu disalahin MLM-nya, oh kalau MLM kayak gitu. 2 tahun pasti ambruk. Itu money game, bukan MLM. MLM nggak begitu. You kurang informasi, ya kan? Nah di e-course kita lagi-lagi ini bukan promosiin, tapi maksudnya ya saya kan pengen memberi value kepada teman-teman, ya kan? Gimana caranya bisa jalanin MLM dengan punya wawasan yang benar, yang profesional, teknik, skill yang profesional juga, yang benar-benar kita join MLM tuh kenapa sih? Ya kan pengen passive income kan? Nah, gimana caranya itu? Nah, itu diajarin di e-course kita. Makanya melulu saya akan relate dengan e-course yang kita tawarkan. Karena sejauh yang saya tahu, satu-satunya e-course seperti ini yang khusus untuk pemain MLM ya, itu baru kita nih gitu. Belum ada lagi yang lain. Dan yang bikin ya kita juga pemain MLM, jadi kita tahu persis apa yang kita omongin, dan kita semua sudah mencapai level yang tinggi, jadi kita juga tahu bagaimana sampai di atasnya, ya, jalan ke sananya kita semua tahu. Kita bikin materinya juga untuk membantu teman-teman ke situ, ya kan? Jadi jangan buru-buru, wah dia jualan nih, jual kecap. Enggak, memang saya ya lihat aja sekarang, kalau nggak secara digital, paling cuma bisa secara online. Kalau secara online ya bukan nggak bisa dibilang lebih baik dari offline, karena kan
nggak ada pilihan aja. Kalau misalnya Anda dikasih pilihan nih, masih bisa offline dan bisa online gitu, Anda pilih yang mana? Iya kan? Tapi sekarang kan nggak ada nih pilihan offline-nya, cuma ada pilihannya online, ya kan? Akhirnya apa? Semua orang menjalankan online, kompetisi Anda semakin tinggi. Tapi tidak semua orang jalanin secara digital, ya kan? Tidak semua orang. Dan kedua, karena tidak semua orang, sehingga peluang Anda untuk berhasil dengan cara digital, teman-teman, lebih gede dong peluangnya, ya kan? Dan yang ketiga, sudah terbukti apa yang kita tawarkan ini, metodenya ini berhasil. Buktinya apa? Buktinya yaitu Bu Erika sama Pak Pak Resa bisa ada di grup ini. Ini kan hasil kerja robotnya FB, robotnya apa, internet gitu loh, semuanya nih. Makanya semua yang ada di sini nih salah satunya itu karena kerjanya metode yang kita tawarkan. Nah, bayangin kalau FB Group ini adalah FB-nya Mbak Erika. Orang masuk tiap hari pingin join. Bukan masuk numpang nanya gitu. Masuk pingin join. Enak kan? Gitu loh. Jadi tinggal kita kasih informasi apa yang mereka perlukan. Kasih value. Value itu apa sih? Mungkin ada yang masih bingung. Apa tuh value? Ngasih value. Ngasih informasi yang menguntungkan mereka. Dari mana kita tahu itu menguntungkan mereka? Ya karena kita udah sempat ngobrol dan kita tahu problemnya, ya kan? Kalau misalnya Mbak Erika aus, terus saya kasih makan, pasti saya thank you, tapi mungkin makannya nggak dihabisin, ya kan? Tapi kalau Mbak Erika aus, saya kasih air putih, walaupun cuma sedikit, air kendi, diminum sampai habis, minta lagi malah, kurang nih, masih aus, ya kan? Kasih lagi air aqua, kurang nih, masih aus, kasih lagi air es misalnya yang lebih enak lagi, terus karena kita kasih apa yang mereka butuhkan. Nah, itulah sebetulnya konsepnya kita bersosial media, ya. Kita bersosialisasi, jangan jualan, ya, jangan penuh jebakan. Jadilah diri kita sendiri, ya. Nah, dan kita personal branding kayak yang Mbak Erika bilang tadi, personal branding sebagai orang yang bisa dipercaya, karena kan kita berharap ada relationship secara bisnis, dan dasarnya tuh haruslah saling percaya, ya. Dan nanti juga di e-course kita diajarin tuh, ya, apa aja nih parameternya algoritma Facebook menilai orang, menilai segala macam, ya, apa aja nih gitu, itu diajarin, ya. Nanti juga saya akan bagikan juga di FB Live saya yang lain yang topiknya memang itu. Tapi kalau topik kita sekarang khusus mengenai konten yang membedakan kita dengan toko online. Jangan sampai kita sebagai pebisnis jaringan, pemain MLM, kontennya sama toko online. Jangan sampai gitu loh. Saya nggak merendahkan toko online ya, enggak loh, nggak ada masalah lebih. Tapi jangan sampai sama, karena objektifnya beda, tujuannya beda, goalnya beda. Toko online goalnya ya kayak orang buka supermarket, lo mau masuk mau cari apa, ya kan? Ini ada barang-barang, lo pilih sendiri deh. Akhirnya dia bingung nggak beli, atau dia nggak bingung dia beli, kita nggak bisa kontrol, ya. Tapi kalau MLM itu ibarat kita sebagai konsultan. Kita datang berteman, kita sebagai konsultan, kita tahu problemnya apa, kita beri solusi. Gitu loh. Dan bicara soal MLM itu dianggap negatif, saya punya sebuah pertanyaan seperti ini. Seandainya Anda prospek nih, ya, Mbak Erika nih prospek nih, ya, Mas Resa prospek juga, Mas Dwi juga prospek. Lalu Anda ketemu orang yang tidak Anda percaya, yang belum Anda percaya, baru kenal. Orang itu ngomongin MLM, ya, apa yang ada di kepala Anda? Itu pertama, ya. Nah, yang kedua, bandingkan jika Anda ketemu Anda ketemu orang yang sudah Anda trust, ya tentunya akhirnya bentuknya bisa sebagai teman, udah jadi teman, udah trust.
Lalu teman yang Anda trust ini ngomongin MLM, nyebutin MLM. Mana yang lebih Anda mau denger? Pasti yang Anda udah mau trust kan? Sekalipun Anda sebetulnya nggak tertarik. Tapi ya karena teman, karena kita udah trust, ya udah gue percaya lu nggak prospek gue, lu lagi mau cerita doang kan? Ya udah gue dengerin deh, gitu loh, ya kan? Nah, karena apa? Saya sudah mendapatkan banyak sekali buktinya. Salah satunya nih, jadi saya punya teman SMA, ya, saya punya teman SMA, dia anti MLM, anti banget ya. Pokoknya makanya dia benci banget sama saya, karena saya dari dulu terkenal MLM ya. Ya maksudnya benci bukan berarti nggak mau ngomong, cuman kalau bisa nggak ketemu mendingan nggak usah ketemu gitu. Karena kita sama-sama, padahal sama-sama di Bintaro dulu. Saya tinggal di Bintaro dulu, nggak pernah ketemu. Nah, padahal deket. Nah, saya juga udah tahu dia orang yang nggak suka MLM. Saya nggak pernah prospek dia jadinya, ya kan? Nah, one day, baru-baru ini, kurang lebih 2 bulan yang lalu, ya, dia telepon saya. Dia telepon saya lewat WA ya. Ya, dari mana tahu nomornya ya, karena kita pernah reuni belakangan ini, baru reuni, jadi semua pada bagi-bagi nomor dong, biasa ya reuni. Dia telepon saya, tahu nggak dia telepon saya apa? Dia ngomong begini, Ri, lu kan tahu gue ya, gue tuh anti MLM kan ya Ri ya, tapi kali ini gue nawarin MLM sama lu, hahaha, sambil dia ketawa, ya kan? Sambil dia ketawa, walaupun MLM yang dia tawarin ke gue, ya gue nggak tertarik lah. Kayak saya bilang tadi, saya lagi nggak nyari MLM. Lu tawarin MLM biasanya gue thank you aja gitu loh, ya kan? Wah, ini MLM-nya MLM beras, dia bilang. Ini bisa untung segini gitu. Segininya tuh yang kalau buat, apalagi buat ukuran saya kecil amat. Lu ngapain jalanin MLM, untungnya cuma semprit gitu. Capek kan gitu loh. Nah, jadi akhirnya saya karena temen aja, saya juga nggak akan beli juga karena apa namanya? Saya tahu dia bukan pemain MLM, sehingga kemungkinan besar servisnya juga nggak akan memuaskan saya. Yang kedua, emang saya nggak butuh produknya. Ya, saya cuma bilang, oke deh kalau gue join, enggak sih kayaknya. Gue beli juga gue mikir dulu, karena gue masih ada berasnya. Tapi kalau sampai ada yang perlu, gue janji sama lo, gue akan kasih link lo. Gue akan kasih nomor lo, supaya dia hubungin lo. Itu yang paling bisa saya janjiin. Pernah nggak teman-teman digituin? Prospek orang, lalu jawabannya seperti itu. Nah, besar kemungkinan dia kayak saya. Dia nggak butuh yang teman-teman tawarin. Ya, jadi udah lama nggak ketemu, bertahun-tahun, begitu ketemu, gue nawarin MLM nih. Ya kan, biar kata kita orang MLM, kita dengerinnya paling oke, gitu, mendingan lo join tempat gue deh gitu. Akhirnya jadi sulit. Orang lagi prospek kita prospek balik, jarang terjadi berhasil, ya, jarang terjadi berhasil. Biasanya lebih baik Anda diam aja, kalau emang nggak mau jujur aja, bilang enggak deh, gue enggak deh, gitu. Tapi Anda bisa mulai prospecting baliknya tuh dari yang lebih halus, lebih profesional. Gue pingin tahu dong, kenapa lo join MLM? Jadi bukan ke perusahaannya, tapi ke industrinya. Kenapa lo join MLM? Apa tujuan lo tadinya join MLM? Gitu. Begitu dia kasih tahu, akhirnya nanti kita bisa ada celah untuk masuk dengan cara yang lebih elegan, lebih cara yang lebih sopan, lebih punya etika, gitu loh. Ya nggak pasaran, ya nggak, woi join, ya gitu, nggak begitu, gitu loh. Ya, jadi ditolak nggak boleh baper. Kayaknya Bu Erika udah sering ditolak nih. Soalnya dia tahu ditolak nggak boleh baper gitu. Ya, Pak Reza apa nih? Pastinya tidak dengerin pada orang yang baru kenal. Iyalah, nggak akan mau dengerin. Baru kenal nggak ada trust. Makanya di sosial media Pak Reza, kita bangun trust sama orang lain. Makanya postingannya kan tadi pertanyaannya dalam sisi postingannya, konten ya. Jangan yang jualan, postingan yang bisa membangun hubungan, orang jadi mau kenalan, mau ngobrol, ya kan? Kita yang mulai duluan lah, kita kan yang butuh mereka, kita mulai duluan berteman sama mereka. Ya, saya tambahin sedikit nih, yang ada hubungannya sama konten nih. Jadi dikit-dikit lama-lama jadi banyak nih. Nggak, karena ini semua diajarin di e-course, tapi saya kasih ininya lah, ya, bocorannya lah dikit. Jadi ada beda antara prospecting dengan marketing. Ada bedanya. Jadi gini, kalau di dalam dunia sosial media, ya, marketing itu adalah pada saat kita posting sesuatu. Kita posting hal-hal yang menarik. Ya, tentang kita, tentang kehidupan kita, tentang
artikel, sebuah artikel, ya kita posting apapun yang kita posting itu adalah bagian dari marketing. Ini kita ngomong sebagai pemain MLM ya, bukan orang biasa ya. Kalau pemain MLM itu harusnya apapun yang kita posting itu harus ada tujuannya, ya. Wah, ini ada lagi nih. Ada Mbak Mita Wati. Kalau prospecting lebih condong ke follow up orangnya. Kalau marketing jualan produknya. Oke. Nggak, saya nggak ngomongin salah apa benar nggak ya. Ya nggak apa-apa ya. Itu kan ya, prospecting lebih follow up orangnya. Kalau marketing jualan produknya. Ya, oke. Oke. Nah, saya terusin ya. Marketing kalau di MLM, di sosial media kita, kalau dia kita nih pemain MLM, sebagai pemain MLM, konten-konten yang kita posting harusnya kita pikirin nih, harus punya goalnya, ya, harus punya goalnya. Jadi kalau goalnya adalah di MLM kan berpartnership, berarti goalnya adalah membangun trust, membangun engagement, membangun interaksi, ada like, ada komen segala macam kan. Nah, konten-konten yang seperti itu yang kita posting, ya kan? Itu namanya marketing. Artinya pasif nih. Kita cuma pasang lalu berharap ada yang komen, berharap ada yang like, berharap ada yang love, ada yang share, ya kan? Itu kan pasif. Tapi kalau prospecting itu aktif. Prospecting itu dari kita sendiri. Kita misalnya nih, kita ada yang nge-like, kita punya komen. Kita nge-like, kita punya konten, postingan, ya kan? Namanya misalnya Mbak Emita gitu, ya kan? Saya lihat, wah Emita Wati mulai nge-like nih. Siapa nih ya? Saya buka profilnya, ceklek. Bes, oke nih kayaknya orangnya bisa dipercaya nih, kayaknya asik nih orangnya nih, ya kan? Terus apa yang saya lakukan? Saya akan ketik di komen, terima kasih Mbak Emita. Kan ada tuh ya, kita buka like-nya siapa, terus ada bisa jawab ya, ada jawab. Terima kasih Mbak Mita sudah nge-like konten saya gitu. Oke. Pertamanya itu. Ya, kita lihat dia ngikutin kita nggak? Kalau dia ngikutin kita, dia akan nge-like juga konten-konten kita yang lain. Nah, kalau udah sampai dua buah konten yang berbeda dia nge-like, si Emita ini nge-like, besar kemungkinan dia mulai following kita. Nah, kita jawabnya udah bukan thank you lagi. Udah, hai Mbak Emita, salam kenal. Udah mulai kenal, udah lebih dekat. Ingat ya, sampai saat itu masih cold market nih, ya kan? Nah, jadi kita mulai kenalan. Nah, pada saat saya menyapa Mbak Emita, thank you, menyapa Mbak Emita, apa kabar, salam kenal segala macam, itu namanya prospecting. Ya, pada saat saya posting konten, itu namanya marketing. Nah, ini kalau di dunia MLM, ini kalau yang diajarin di digital networker ya, gitu loh. Kalau di tempat lain mungkin ngajarin yang lain, saya nggak bilang itu salah atau benar. Ini lagi nggak ngomongin salah atau benar, ya. Jadi seperti itu. Nah, itulah untuk menjawab pertanyaan yang kemarin, apa bedanya konten toko online dengan konten main MLM. Nah, ini Mbak Emita jawab lagi kalau oke. Mbak Resa ya. Pak Resa ya, prospecting itu cenderung ngajak jadi member mitra. Kalau marketing itu promosi yang sifatnya langsung pada produk gitu Pak. Iya, oke boleh. Tapi kalau di digital networker, kita nggak saranin nih Pak, ya. Kita nggak saranin kita posting di konten itu produk atau MLM, perusahaan MLM kita nggak saranin, ya. Karena ya itu, saya aja nih kalau buka profile orang, lihat konten-konten ini kayaknya orangnya, misalnya nih, radikal nih politiknya, saya nggak friend, saya nggak akan komen. Atau nih orang MLM nih, saya nggak friend. Tapi kalau dia top leader, besar kemungkinan saya friend. Tapi kalau dia bukan top leader, dia cuman kayaknya masih baru nih, gitu ya, saya nggak friend. Gitu. Kenapa? Ya itu, masyarakat pada umumnya begitu. Seperti itulah market kita. Makanya kita masuknya jangan dari situ. Masuknya jangan dari posting-posting produk, posting company. Enggak, masuknya dari saya orang yang bisa diajak bekerja sama. Saya orang yang bisa dipercaya. Masuknya dari situ, gitu. Ada relationship dulu, udah engage dulu.
lebih bagus lagi kalau FB sudah bisa mengkategorikan hubungan Anda dengan dia itu best friend. Wah, itu kita mau posting apa aja nongol di sana. Dia posting apa aja juga nongol di kita. Gitu loh. Bayangin kalau ada 100 orang kayak gitu, sekali posting 100 orang lihat semua, Pak. Bu, Mbak. Ya. Nah, itu semua diajarin. Itu semua diajarin di e-course Digital Networker. Ya, jadi buat Mbak Emita, kalau belum daftar, silakan segera mendaftar. Saran saya, ya linknya kalau belum tahu nanti saya akan klik di komen. Tapi kalau misalnya masih ragu, silakan Mbak Emita udah gabung di grup pengenalan, jadi bisa mengenal apa itu e-course Digital Networker. Silakan lihat tuh konten-kontennya, kita ada cuplikan-cuplikan materinya, kita ada testimoninya, silakan dilihat ya. Itu testimoni ya spontanitas aja dari orang setiap peserta, spontanitas aja, mereka akan merasakan benefitnya, mereka tulis testimoni. Nah, testimoni itu yang saya screenshot dan saya posting di grup pengenalan supaya, karena banyak juga yang nanya, ada nggak testimoninya orang yang udah join? Nah, saya kasih lah testimoninya orang yang udah join. Ya kan, jadi bukan kata saya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Jadi saya ulang sedikit ya. Saya ulang sedikit bedanya toko online sama toko online sama orang MLM postingannya. Kalau orang MLM sebaiknya tidak posting produk, tidak posting company, compensation plan, tapi postinglah hal-hal yang memberikan benefit buat orang yang mau Anda attract, orang yang mau Anda tarik perhatiannya. Kasih benefit dulu ke mereka, kasih makanan dulu ke mereka, mereka ketagihan, mereka akan engage terus sama kita. Itu caranya kita sebagai orang MLM. Ya. Mau sekali posting langsung iya, betul, serius. Ya ini kayak sekarang aja Mbak Erika buktinya ada di grup ini. Coba, gimana caranya? Kita kan belum kenal, ya kan? Saya memang pernah add friend Mbak Erika sebelumnya, enggak kan? Tahu-tahu Mbak Erika keundang ke sini, bisa masuk ke sini, bisa ketemu saya nih sekarang nih, bisa nonton FB Live gitu, ya kan? Nah itu yang kita ajarin. Salah satunya lagi, masih ada banyak banget yang lain, ya, sebanyak banget yang lain. Dan menurut saya sih nggak ada pilihan lah, kita semua harus kerja dari rumah, nggak ada pilihan lah, kita harus digital marketing, digital networker. Nah mungkin ada teman-teman juga banyak lihat kan di FB ditawarin tuh digital marketing, ditawarin funneling, ditawarin email marketing, ditawarin FB ads, Instagram ads, bagaimana mendapatkan prospek dari Instagram, bla 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 bla, meningkatkan penjualan segala macam, ya. Saking semangatnya tadi sampai. Nah, gimana kalau saya ikut sana? Boleh-boleh aja, boleh-boleh aja. Pasti bagus, pasti saya yakin bagus lah. Pasti ada yang bisa dipakai lah. Cuman kalau di sini ini khusus untuk pemain MLM. Khusus untuk pemain MLM. Ya. Atau orang yang kepingin main MLM. Orang yang mau jadi pebisnis MLM. Makanya yang kita ajarin misalnya funneling, ya fundelingnya untuk MLM. Pasti beda. Misalnya digital marketingnya untuk MLM. Pasti beda. Email marketingnya untuk MLM. Pasti beda. Funnelingnya untuk MLM pasti beda. Websitenya untuk MLM pasti beda. Gitu loh. Jadi kendaraannya mungkin sama, cuman spesifikasinya beda. Ini khusus untuk MLM. Mbak Reza, bagaimana Pak contoh postingan yang memberikan benefit? Oke. Contoh postingan yang memberikan benefit. Misalnya gini. Saya tulis gini nih. Buat teman-teman yang menemui kesulitan berhenti nyemil kalau malam. Karena saya salah satunya dulu.
berhenti nyemil kalau malam, ya. Ini ada tips nih untuk berhenti. Ada lima tips untuk berhenti nyemil yang sudah menolong saya berhenti nyemil kalau malam. Tips 1 ini kasih tahu. Tips 2 kasih tahu. Tips 3 kasih tahu. Terus sampai 5. Ya kan? Di bawahnya ditulis namanya call to action. Bawahnya tulis. Kalau teman-teman senang dengan postingan ini, ya, inbox saya ya. Saya punya banyak lagi tips-tips lain gitu loh. Ya. Nanti begitu dia, kalau sampai dia inbox, jangan langsung. Jadi gini nih, saya punya produk MLM-nya. Jangan. Kalau bisa sebagai konsultan kita nggak mengarahkan ke sebuah produk, tapi lebih kepada misalnya produk Anda produk madu ya. Ya udah, kita ngomongin madu secara general, jangan merek gue. Jangan dulu. Nanti baru mau kenal udah ya dia sales, jualan. Berhentilah gitu loh. Nah, itulah postingan yang memberikan benefit. Jadi orang untung dulu, oh dia udah dapet tips. Itu contoh ya, contoh tadi itu mengenai berhenti nyemil kalau malam. Weight loss juga bisa. Imun sistem, sekarang kan lagi corona ya, orang lagi butuh imun. Ini ada tips untuk meningkatkan imun sistem yang gratis. Misalnya dari herbal, whatever, saya nggak tahu lah. Carilah di Google, banyak tuh di Google. Ya kan? Bikin dengan kata-kata sendiri. Saya nggak nyaranin gini nih, cari di Google ada share. Google ada share. Jangan. Baca dulu. Ya kalau mau share nih, kalau mau share video atau apa, baca dulu. Terus apa yang Anda rasakan mengenai artikel itu tulis dulu. Oh ini artikelnya bagus nih, soalnya gini, baru di-share. Gitu. Apa seperti postingan berupa ungkapan-ungkapan motivasi gimana? Boleh. Kan intinya benefit, memberikan value. Quotes misalnya. Ya kan? Kalau quotes never give up kayaknya udah basi banget gitu ya. Tapi sekarang lagi masa krisis. Ya, kalau teman-teman lihat di timeline saya di FB saya Ari-Ar tadi, saya tulis krisis adalah inkubator dari kreativitas. Wah, elah. Jadi di tengah krisis ini kita harusnya keluar aktivitasnya. Jangan kita benci sama krisis. Krisis ini seringkali mengeluarkan sisi-sisi baik dari kita, sisi-sisi intelijen dari kita. Kita tahu jadi kreatif karena cari jalan keluar, walaupun dasarnya kepaksa, terserah, tapi jadi lebih kreatif, lebih pinter. Leadership, di masa krisis ini leadership lebih terukur. Kalau lu emang misalnya leadership dalam keluarga, seorang bapak gitu misalnya, di masa krisis inilah akan kelihatan seberapa bagus leadership Anda sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang direktur misalnya, ya kan? Nah, terus toko online sama dengan palu gada. Apa lu mau gue ada? Aduh, sehingga pembaca mendapatkan kebermanfaatan. Oh, kalau MLM memberikan value sehingga pembaca mendapatkan, ya, wah, cepet nangkep nih kayaknya nih Mbak Erika nih, gitu. Tapi jangan dikulit aja Mbak, masuk ke e-course salat saya ya. Terus yang kedua, berarti testimoni ya Pak ya, bisa. Tapi kalau bisa testimoni jangan ngomongin ini ya, brand, merek, gitu loh. Kelihatan banget jualannya, soalnya. Intinya itu aja. Dibalik aja kalau orang lain baca postingan gue, dia pingin berteman sama gue nggak ya? Dan balik lagi kayak tadi Mbak Emita kan masuknya belakangan ya. Tadi di depan kita ngomong soal goalnya kita dalam postingnya kita apa tuh, kontennya kita apa tuh. Kita goalnya mau cari pembeli. Ya boleh aja kalau mau kayak cari pembeli ya langsung nyebut brand biar dia beli. Tapi kalau goal kita sebagai orang MLM, kan kita cari partner, ya kan? Kita harus bangun trust. Yang kita jual adalah brandingnya kita, personal brandingnya kita, orang yang bisa dipercaya. Gitu loh. Gue nggak ngomongin merek supaya lo percaya sama gue nggak ngomongin merek, gue ngomongin apa yang menguntungkan buat lo pokoknya minum madu. Nah di masa covid ini lo minum madu misalnya nih ya, minum madu deh, lo gak usah takut deh, yang penting imun sistem lo bagus, badan lo fit, keren, lo minum madu, lo cari deh banyak tuh madu-madu yang bagus, kalau perlu gitu begitu, banyak tuh bagus. Ini ada merek ini, kasih aja tuh link-linknya kalau perlu, brand-brand lain ya. Kalau Anda jadi dia, kira-kira Anda abis itu nanya yang mana?
Pak Ari, kalau menurut Pak Ari yang mana? Ya kan? Begitu dia udah nanya gitu, udah masuk lah. Wah, maaf kalau saya sih udah punya favorit saya sendiri, saya pakainya merek ini. Baru kita boleh nyebut. Gitu lah. Belinya di mana? Nah, mulailah jujur, jangan ngumpet. Oh, ini kebetulan produk MLM. Ibu atau bapak anti nggak? Kalau ibu bapak nggak anti, ya ini belinya di saya. Gitu. Sesimpel itu aja. Gitu ya. Jadi boleh-boleh aja testimoni. Tapi intinya dari tadi kan yang saya bagikan kan segala sesuatu yang membangun trust. Jangan ada tepu-tepu, jangan ada agenda tersembunyi, ya kan? Gue ngomong begini supaya dia begini, nggak ada. Jangan. Kita belajar profesional. Profesional itu begitu dia membangun trust. Ya. Kenapa saya, Pak Indra dan Pak Joni kita yang menginisiasi e-course ini kepingin sekali masyarakat melihat industri MLM ini sebagai profesi yang terhormat. Ya, saya pun udah sama anak-anak saya pada saat mereka lulus SMA dulu, saya sempat tawarkan, kamu kepingin jadi network marketer yang sukses nggak? Yang berskala dunia nggak? Gitu loh. Jadi buat saya kepingin itu nanti akan jadi pilihan buat orang tua yang ditawarkan kepada anak-anaknya. Jadi seorang MLM yang sukses, yang profesional tentunya. Jangan yang amatir, yang profesional. Nah itu visinya kita bertiga. Membuat e-course ini tuh kita juga ajarin nanti profesionalisme, etika-etika kita ajarin juga. Bahkan kita review nanti. Kita review nanti, ada tuh kelas reviewnya, kita review. Ya, misalnya Mbak Emita pingin direview profilnya. Kan tadinya profilnya nggak boleh gini-gini. Tolong dong liatin profil gue bener apa salah nih. Nah, kita liatin. Terus Mbak Emita misalnya posting sesuatu. Nah, postingan yang ini aku mau dong direview, kita review. Ya kan? Sebagai konsultan kita review. Oh, ini kurangnya di sini, kurangnya di sini, kurangnya di sini, kurangnya di sini. Gitu. Oh, ini udah bagus. Gitu. Masuk kolam. Iya, iya. Ada yang bilang FB itu kayak kolam, ya. Setiap orang yang masuk ke dalamnya tuh ikan-ikannya. Makanya kita taruh makanannya apa? Kita pingin ikan apa yang masuk ke situ? Gurame. Taruh makanannya gurame. Masuk semua itu gurame ke kolamnya kita. Ya kan? Kita pingin ikan yang masuk ikan hiu. Ya kasihlah makanan kesukaannya hiu. Masuk semua yang hiu. Contoh simpel ini aja deh. Maaf ya. Maaf nih nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita sering komen yang radikal-radikal, yang melulu komplain isinya terhadap kebijakan pemerintah, lihat deh, yang masuk siapa nanti? Yang masuk orang-orang kayak gitu semua. Karena dia suka dengan yang kayak gitu-gitu. Kita sering posting hoax, yang masuk siapa? Hoax juga. Gitu loh. Sama. Jadi FB Anda itu, sosial media itu seperti kolam. Anda pingin kolamnya diisi siapa? Kasihlah makanan-makanan itu. Orang akan masuk ke situ. Gitu. Nanti baru pelan-pelan kenalan. Ada lagi yang mau ditanya sebelum kita tutup? Soalnya udah jam mau buka puasa ya. Jadi teman-teman kan harus buka puasa. Saya nggak mau ganggu buka puasanya. Kalau nggak ada, 1 menit lagi saya sudahin. Nah, terakhir saya mau tetap ingetin lagi untuk segera daftar e-course Digital Networker ya. Anda bisa daftar kapan aja sih, karena kita bukan ngomongin kelas, jadi nggak ada terlambat kelas. Anda daftar kapanpun, Anda bisa mulai saat itu juga ya. Bayar langsung untuk setahun, 150.000, nggak mahal kok, itu murah. Nah, kenapa saya encourage cepet-cepet? Karena ini semua orang sekarang sedang mencari ilmu bagaimana caranya bisa berbisnis dan bekerja secara digital. Everybody, nggak cuma pemain MLM, ya. Nah, kalau Anda tunda-tunda, mereka akan lebih dulu nyampe, lebih dulu bisa, dan Anda akan jadi followernya mereka. Tapi kalau Anda cepat-cepat bisa, mereka semua ini akan jadi followernya Anda.
Oke, itu aja teman-teman. Stay safe, stay home, stay inspired. Ya, see you later. Bye-bye.